Kamu itu nggak usah mendalami aktivitas yang udah kita jalani hari ini, maksudnya kegiatan mereka, profesi mereka. Kamu itu fokus saja sekolah. Jadi sehingga nanti kamu itu akan dimuliakan karena ilmu gitu. Ya, untuk mengenal Sarinah ini yang hari ini bukan hari ini gitu kan, tapi dari tahun 1995 gitu. Jadi nggak instan ya, prosesnya bertahap. Artinya bahwa Allah itu tidak pernah membatasi kemampuan siapapun. Kita yang membatasi diri kita. Jadi makanya jangan pernah mengatakan nggak bisa. Jangan pernah mengatakan tidak bisa, karena sebenarnya kemampuan kita itu nggak terbatas. Assalamualaikum, alhamdulillah, sholatan wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di podcastnya IKAT. Tempat kita berbagi ilmu, berdiskusi, dan berbagi kisah inspiratif bersama saya Nada. Nah, alhamdulillah teman-teman Pokat sekalian, pada hari yang berbahagia ini kita sudah kedatangan sosok wanita yang sangat inspiratif, ya, seorang muslimah. Beliau adalah seorang ibu, seorang career woman, seorang wanita karir, kemudian juga seorang pendidik. Mungkin langsung saja kita persilahkan Ustazah Dr. Sarinah Aini, LCMA, PhD. Selamat datang Kak di Sekretariat IKAT. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi mungkin Kak kalau mungkin bisa ada sedikit bernostalgia gitu ya. Kita sebelumnya kalau Kakak ingat kita pernah jumpa. Iya. Kakak ingat nggak di mana? Di mana sih? Tahun 2017. 2016 di Mesir. Iya, di Mesir. 2016 saat itu. Ya, 2016 ya. Yang saat itu Kakak mampir ke Mesir sebelum pada akhirnya bertolak ke Sudan. Oh iya, 2016. 2016 ya. Oh, bulan 9 saat itu akhirnya itu bertolak ke Sudan untuk menyelesaikan S3 saat itu di Omdurman. Di Omdurman ya. Omdurman itu Azharnya Sudan. Saat itu jurusan konsentrasi apa Kak? Fiqh Muqaran yang di Sudan ya. Fiqh Muqaran. Fiqh Muqaran. Nah ini jadi sebenarnya ada hal menarik gitu kalau teman-teman Pokat tadi dengar saya membacakan nama Ustazah Sarinah ini. Beliau ini luar biasa gitu, mengambil S3-nya di luar ya. Iya, mengambil S2-nya tuh di 2 tempat. Iya, Kak ya. S2-nya 2 tempat, S3-nya 2 tempat. Oh, S3, sorry. S3-nya di 2 tempat. Di yang pertama di Omdurman, yang kedua di Winarani. Dengan itu berbeda konsentrasi. Masih satu jurusan, berbeda prodi mungkin ya, istilahnya prodi syu'bah ya. Berbeda syu'bah ya. Kalau masih satu rumpun. Satu fakultas masih satu rumpun. Masih satu rumpun ya. Berarti kalau di Omdurman tadi fikih Muqaran, kalau di UIN itu fikih modern. Masih linear sama S2 ya. Masih linear fikih modern. Mungkin Kak sebelum kita jauh nih berbicara ke sana kemari gitu, mungkin bisa gitu Kak sedikit Kakak bercerita tentang masa kecil Kakak gitu kan, asal Kakak, kemudian mungkin ya pendidikan yang Kakak tempuh sampai Kakak bisa lah sampai di titik ini gitu, mungkin secara singkat gitu. Saya tuh aslinya dari Penarun ya, Penarun Aceh Timur, tahu Nada ya? Penarun Aceh Timur, ada dengar tapi nggak pernah bikin. Tapi memang dia dulunya itu daerah pedalaman, tapi memang sekarang itu sudah naik grade ya, bukan lagi daerah terpencil kan. Dia nanti itu Penarun itu kalau terusannya itu berbatasan nanti ke Lokop, nanti terus lagi ke Belangkejeren. Jadi memang perkebunan, terus nanti ketemu hutan, belantara dan segala macam, tembusnya ke Belangkejeren. Emang sangat Gayo Luas. Iya, Gayo Luas. Dulu SMA Sanawiyah aliyahnya itu di Busanulung Langsa tahun 1996 ya. 1996, kemudian tamatnya itu tahun 2001. Itu kan masa-masa rusuh itu ya. Kalau dulu masa-masa rusuh. Masa rusuh ya. Sadom dan segala macam. Kemudian berangkat ke Mesirnya itu tahun 2001. Nada udah lahir belum ya? Udah ya? Ada 97. Berarti udah 3 tahunan, 4 tahun ya. Dulu kan nggak seperti hari ini ya kondisinya kan.
kita masih pakai telepon box itu yang di pinggir jalan atau wartel. Putar-putar yang itu. Wartel. Jadi memang menjalani kehidupan di kampung awal mulanya mungkin salah satu atau orang yang kedua masuk pesantren yang di boarding school itu baru saya di keluarga di kampung. Itu di kampung itu. Jadi memang itu belum menjadi trennya waktu belum itu. Menjadi tren saat jadi itu jadilah orang yang kedua setelah kakak saya. Setelah di keluarga yang sama juga. Di keluarga yang sama juga. Kemudian kalau latar belakang keluarga itu bukan background yang punya pendidikan yang gimana enggak gitu. Ayah saya itu malah nggak bisa baca dia. Ibu itu malah nggak tamat SD, cuma kelas 2 aja gitu kan. Tapi bapak itu belajar bacanya itu dari mama gitu. Mungkin karena latar belakang pendidikan beliau yang seperti itu, kemudian juga banyak merantau kemana-mana. Terus suatu saat dia bilang gini, kamu itu nggak usah mendalami aktivitas yang udah kita jalani hari ini, maksudnya kegiatan mereka, profesi mereka. Kamu itu fokus saja sekolah. Jadi sehingga nanti kamu itu akan dimuliakan karena ilmu gitu. Jadi itu satu kata yang pernah beliau ungkapkan. Nggak tahu saya itu secara sengaja atau tidak sengaja, tapi itu memang membekas membekas ya. Pada akhirnya mungkin itu juga nanti yang apa istilahnya untuk kejadian sejarah hari ini itu karena memang dari satu kata yang beliau pernah ungkapkan itu. Jadi kayak turning point-nya saat itu berbekas. Starting point-nya Iya, benar-benar. Dari situ. Jadi sehingga akhirnya semangat belajar. Saya nggak punya kemampuan apa-apa bukan juara kelas juga gitu kan, bukan yang punya support dari keluarga yang kamu tuh harus ini, yang terarah begitu enggak gitu. Jadi saya memang betul-betul cari sendiri gitu. Jadi ke Mesir itu karena waktu itu kan kalau Busanul Ulum itu dulu di tahun 2090-an 90-an 2000 itu kan yang menjadi modelnya itu Busanul Ulum Langsa dulu. Saat itu jadi, pesantren yang terkenal saat itu jadi, alumni yang keluar itu kan banyak termasuk Mesir gitu. Maka dari kakak kelas itulah yang saya contoh, kan ada Bang Awal Zikri waktu itu kan yang memang menginspirasi banyak orang waktu itu. Nah, itulah yang awal mula mungkin bisa kali saya dengan latar belakang keluarga ini juga berangkat seperti mereka kan begitu kan. Ya jadi suatu hari ketika saya utarakan itu ke keluarga saya ditertawain itu. Jadi ditertawain kan, artinya ketika saya keluar kampung untuk sekolah di Langsa itu aja ada sesuatu yang luar biasa gitu kan. Nah, kemudian kamu harus berangkat ke Mesir itu gimana caranya? Yakin gitu kan. Belum lagi waktu itu kan anggapan orang-orang bahwa perempuan itu nggak perlu dia jauh-jauh dari sekolah karena dia bakal ke rumah. Gitu. Ujung-ujungnya ke dapur gitu pasti stigma masyarakat. Kemudian sampai ke Mesir? Sampai ke Mesir 2001 itu semua paspor apa segala macam itu kan orang tua saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Saya punya teman waktu namanya Khairina Gustia, beliau juga Mesir. Itu teman saya sama Armainingsi. Letting memang. Satu letting di Busanul Ulum. Nah, jadi sama beliau lah kami mengurus semua itu dari paspor. Kemudian kita hubungi waktu itu kita masih pakai broker istilahnya broker untuk berangkat tahun 2001 itu. Itu belum ada Kemenak yang ngurus sampai segitunya Ada tapi kelulusannya itu masih 4 orang, 2 orang, 3 orang. Seluruh Indonesia seperti itu. Berarti untuk Aceh waktu itu cuma 2 orang, 3 orang. Jadi kuotanya nggak banyak. Memang nggak banyak. Dan ada seleksi yang ketat atau bagaimana saat itu? Seleksi yang lumayan ketat. Nah, jadi ada 2 jalur, satu lagi jalur terjun bebas bahasa kita. Terjun bebas Jadi ada yang kemenang, ada yang terjun bebas. Berarti kalau yang kemenang itu tesnya saat itu ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh saat itu Nah, itu kita difasilitasi sama ustadznya waktu di sana itu, cuman memang nggak ada yang lulus waktu itu. Nggak ada yang lulus. Jadi keberangkatan dari Langsa ke Banda Aceh itu perjuangan waktu itu. Karena waktu itu belum kayak sekarang nggak stabil kan kondisinya. Transport mungkin nggak kayak sekarang. Terus nggak aman juga. Nah, jadi kita setiap perbatasan itu ada sweeping. Ada sweeping saat itu makanya kita ditemani sama ustadz dengan surat jalan gitu.
KTP belum punya kan ya, KTP harus merah putih waktu itu. Lumayan panjang berarti ya, maksudnya prosesnya dulu. Ya dengan kondisi peralihan dari masa era referendum kemudian selanjutnya pada akhirnya 2004 tsunami terus sampai sekarang itu kan itu lompatannya besar sekali. Jadi anak-anak yang memang dia nggak lahir di tahun 2000 ke bawah yang nggak merasakan itu nggak tahu itu apa gitu. Justru kan kayak kami sekarang mungkin yang maba-maba sekarang kalau berangkat ke Mesir kan tinggal berangkat aja ya. Iya, tinggal berangkat aja sangat mudah gitu. Zaman dulu berarti segitu perjalanannya. Jadi pertama ya komunikasi ya, telepon itu susah. Penarun dari mana telepon? Langsa aja susah gitu. Coba wartel sekali nelpon itu 200.000. 200.000 itu gede ya kan? Itu pakai telepon wortel. Oh, telepon wortel. Telepon wortel itu kan. Dan yang punya telepon juga jarang saat itu kan? Nggak ada, jarang. Paling kantor-kantor, telepon rumah. Telepon rumah. Kemudian juga kalau mau ngirim duit itu kan juga, ya apalagi kalau bapak saya kan di kampung ya, nggak ngerti kan. Sampai akhirnya dia bilang gini, ini kamu cuma saya kasih 5 juta, terus nanti mungkin saya nggak ngirim lagi karena saya nggak tahu caranya ngirim. Nanti kamu pikir-pikir sendiri kayak mana. Gitu. Berarti dengan doa, dengan bismillah lah ya, dengan nekat sih, misalnya keberanian yang luar biasa saat itu pada akhirnya. Kemudian di Mesir saat itu mengambil jurusan Syariah ya. Fakultas Syariah. Waktu itu kenapa akhirnya terpikir mengambil jurusan Syariah itu? Karena memang jurusan di sana di aliyahnya itu saya ngambilnya MAK. Itu kan ada jurusan MAK ya, keagamaan dan memang kebetulan suka gitu untuk mata kuliah ya usul fiqh, mawaris itu karena memang gurunya juga ya. Gurunya ya karena profil gurunya waktu itu ya saya senang sehingga saya menyukai ilmu itu. Akhirnya ketika ke Mesir itu saya ambilnya syariah. Nah cuman ya karena waktu itu kita kan belajarnya di MAK itu kita udah hafal semua tuh untuk definisi rukun apa segala, kan kita pakainya bahasa Arab ya, jadi itu sama persis dengan muqarrarnya Azhar. Sama persis dengan muqarrarnya Azhar. Jadi kalau paling lebih berkembang aja lagi ya. Berkembang aja lagi. Kemudian hafalannya kalau Azhar itu kan soalnya satu soal tapi jawabannya itu bisa banyak ya kan. Jadi itu mengandalkan hafalan. Nah, kita yang sudah punya kemampuan bahasa Arab istilahnya karena maka itu ya sedikit kemampuan sedikit bahasa Arab itu dengan materi yang sama sempat terbersit sama gitu kan. Jadi saya pikir kan kalau orang biasanya bimbingan ya, 2 bulan sebelum ujian itu bimbingan. Nah, saya ada bimbel lah gitu kan. Saya nggak bimbingan. Nggak bimbingan langsung ya. Itu dengan kesombongan tadi itu ya. Dan naasnya itu kan karena Mesir itu tadi memang nggak boleh menyematkan sifat sombong itu. Pada akhirnya makbul saya kan bisa jawab makbul. Ini makbul semua gitu. Mawaris yang biasanya saya dapatnya paling tinggi di sana, memang sudah hafal semua. Terakhir kok bisa makbul ya gitu. Iya, Nanda juga pengalaman pribadi gitu juga sih Kak. Misalnya waktu di pesantren kayaknya segala sesuatu itu maksudnya bisa gitu, kalau kita belajar bisa gitu. Tapi kok di Azhar bukan hanya cuma bisa, tapi effortnya juga harus lebih gitu kan? Iya, tawaduknya juga harus. Iya, tawaduknya juga itu yang hilang tawaduk saya sudah makbul jadinya. Di sana pokoknya kalau ada ujian tuh pasti minta doa, minta maaf kan ke teman-teman gitu. Menarik. Jadi kalau selama di Azhar sendiri Kakak merasa struggling apa gitu yang paling Kakak rasa? Misalnya kesusahan di apa? Di Azhar gitu? Ya mungkin karena biaya tadi ya. Biaya. Karena kita tidak pernah dapat kiriman, jadi mengandalkan. Jadi mau nggak mau harus lulus, harus najah. Kan di sana kan kalau kita najah berarti dapat beasiswa Azhar ya. Beasiswa Azhar. Jadi berarti berpegang di situ waktu itu ya? Harus najah. Jadi ya dengan beasiswa kecil itu, tapi alhamdulillah mencukupi ya. Ini cukup tahu diri juga dengan keadaan. Ya beruntungnya nanti kan kalau di Azhar itu kan, kalau di Mesir itu kan banyak muhsinin ya. Iya. Jadi mereka memang datang ke rumah, jadi kita nggak kurang makan. Terus nanti juga ada penyediaan beasiswa, kemudian nanti ada syuhada masih ya, beasiswa syuhada gitu. Jadi mereka pedulilah sama wafidin wafidat kayak kita gitu ya. Kan bulan Ramadan pun memang dicari gitu ya. Jadi ya berdasarkan itu kemudian juga saya di tahun 2002 itu sempat bikin kue. Sempat jadi masih gadis itu ya. Kan saya berpikir ini ngapain ya buat kue. Kemudian nanti kalau ada acara di PPMI ya, dulu namanya PPMI ya. Jadi nanti ada temen yang kemudian panitia di PPMI, ini kuenya kasih dong gitu. Dijajalin gitu ya. Jadi udah, jadi Kak pesennya 100 gitu. Udah saya buat 100.
Tapi emang udah ini ya, maksudnya ada, maksudnya dikenal lah lumayan waktu itu, maksudnya untuk buat kue ada. Tapi untuk yang perjalanan ini singkat aja ya, singkat aja. Lalu kemudian saya punya kenalan lokal staff yang di KBRI ya, namanya Kak Desi. Jadi saya sering diajak ke rumah. Nah, di situ dia kan orang Padang, pintar masak, jadi sering lah kita bantu apa segala macam. Wah, mungkin ya kalau bahasa Acehnya jimukeneng lah, karena mungkin kita lumayan ringan gitu kan. Pada akhirnya ini mau nggak gitu, saya tawarin apa istilahnya catering KBRI untuk bulan. Biasanya kalau makan di KBRI itu kita apa istilahnya, kalau acara di KBRI itu kan kalau misalnya Idul Adha kan kita ada halal bihalal ya. Oh, itu termasuk tim lah waktu itu. Jadi kan cateringnya itu dari kita mahasiswa. Jadi akhirnya saya dapat tawaran itu. Ini masih gadis loh. Dapat tawaran 100 box catering untuk KBRI. Harganya waktu itu 15 pon. Lumayan kan? Oh iya, lumayan ya. 1.500. Nah itu kalau udah kena KBRI berarti udah mantap lah, Kak. Kalau udah kena pesanannya KBRI udah ada orang dalam. Iya, ada orang dalam gitu kan. Maksudnya mereka udah kenal gitu. Jadi berdasarkan karena relasi tadi ya, mungkin karena dia lihat kita memang punya kebutuhan, terus dia anggap kita mampu, jadi makanya berani. Ya memberi kritik. Terus saya libatkan semua. Saya kan tinggalnya di Masakin Usman. 75 itu teman-teman saya libatkan itu. Satu syakoh itu, saya libatkan untuk itu. Jadi ini ya, tim itu ya. Kemudian dari S1 ke S2 itu fatrahnya lama atau ya semester 3 tahun kedua saya udah nikah. Nikah, akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya, umur 20 tahun. Di ulang tahun yang ke-20 itu ada yang datang serius. Saya pikir saya nggak perlu berpikir dua kali untuk menikah itu kan itu. Toh kalau saya tunda hari ini, saya juga akan memikirkan hal yang sama nanti. Iya. Kan gitu kan. Kenapa enggak, ditambah lagi dengan kondisi saya sendiri gitu kan. Mungkin itu juga jawaban dari doa kan. Sempat terpikir ya, ini gimana caranya pulang, gimana cara ngomongin orang tua, dan lain segala macam gitu kan. Mungkin ya Allah kirimkan, saya kirim ya apa-apa. Dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya menikah di usia muda di tahun kedua. Di tahun kedua. Ya. Akhirnya menjalani mahasiswa sebagai dua peran ya, mahasiswa dan sebagai seorang istri. Tapi Nada penasaran itu ada setelah nih kan ada akhirnya ada ini ya, ada seperti peralihan gitu kan dari awalnya single kemudian menikah dan jadi seorang istri. Apa kok saat itu tantangan kakak gitu, khususnya sebagai seorang student saat itu ya? Yang pertama ya, karena memang sebelumnya dari apa istilahnya itu ya, dari 2 tahun sebelumnya itu ya memang kita nggak punya tanggungan apapun ya sendiri. Kalau belajar ya belajar, enggak ya enggak gitu kan. Tapi kalau ketika sudah berdua itu kan belajarnya juga mungkin sebenarnya bukan salah orang yang datang, tapi mungkin kitanya sendiri dengan yang sempat lalai dengan keadaan. Iya benar. Ya. Jadi saya tergantung komitmen sebenarnya ya, komitmen diri sendiri gitu ya. Jadi sempat lalai, sempat terlalu apa istilahnya terlalu bersenang-senang dengan kondisi yang baru. Mungkin menjalani peran yang baru juga sebagai seorang istri ya saat itu ya. Waktu itu jadinya sebenarnya dari tahun 1 tahun 2 lancar ya. Najah ya, 2 ke 3 najah. 3 ke 4 najah. Nah, yang 4 ini 2 kali rasib. 2 kali rasib. 2 kali rasib. Tapi dengan kondisi udah punya anak saat itu? Udah punya anak. Nah, jadi tahun menikah itu di tahun 2003. 2004 itu punya yang nomor 1. Kemudian di 2006 punya yang kedua. Berarti yang di tahun 4 itu udah ada yang kedua juga saat itu belum? Di tahun 2000 udah. Berarti di tahun 31 tahun 41. Berarti memang di tahun keempat itu memang sudah 2 orang. Putra putri saat itu putra saat itu berarti yang pertama putra, yang kedua putra dua-dua ya. Jadi berarti memang perjalanannya panjang juga ya dari 2001 awal berangkat. 2001 sampai berangkat. 2006 baru selesai itu. Saat itu emang langsung pulang setelah selesai atau? Ya setelah selesai langsung pulang, tapi dalam perjalanan ketika punya anak harus ngurus suami itu kan adaptasinya luar biasa itu ya. Jadi
dengan kebiasaan rumah yang saya belum terbiasa bersih-bersih, dengan keadaan masak yang mungkin kita belum adaptasi belum terlalu telaten untuk bangun masak, sarapan, udah belajar, kuliah, itu masih belepotan ya, belum terstruktur karena ya peralihan tadi gitu ya. Itu juga nanti yang menunda seharusnya selesai 4 tahun jadinya 6 tahun. Nah, tapi akhirnya itu juga yang jadi batu loncatan untuk hari ini. Gimana tuh? Ini turning point-nya gimana tuh? Kok bisa kakak bilang itu sebagai batu loncatan? Dan pada akhirnya 2 tahun rasib itu nanti yang menjadi batu loncatan untuk hari ini, kan begitu. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Di tahun pertama rasib itu masih biasa aja, dan rasibnya itu mata kuliah yang memang saya suka, yang saya bilang tadi itu sombong tadi. Ya mewaris, kan nggak mungkin mewaris rasib itu usul fiqh, kok saya rasib usul fiqh gitu kan, secara kayak gitu. Dulu bintangnya usul fiqh loh gitu kan. Dulu bintangnya usul fiqh sama bintangnya mewaris waktu di pesantren gitu kan. Saya ini mungkin pasti ada sesuatu. Kemudian rasibnya itu cuma 2 madah. Dulu bukan 2 madah, 3 madah. 3 madah, ya. Ada satu lagi Quran. Quran juga jadi masalah ternyata. Jadi masalah. Padahal punya hafalan bawaan ya. Gitu kan? Punya hafalan bawaan ya. Terus ya, waktu tahun pertama itu masih biasa aja. Itu masih punya anak 1. Kemudian tahun keduanya itu kan udah hamil lagi ya, untuk yang anak kedua. Dan rasib lagi kan ya, tasfiyah malah. Tasfiyah ada. Kan kawan-kawan saya itu udah lulus semua. Jadi saya kan ditinggal ya. Jadi masuk dengan adik-adik. Jadi datang mereka dengan perhatian, nanti kakak hafal ini, kakak hafal ini, kakak hafal ini. Jadi kan saya merasa, ya Allah kok saya sekarang digituin ya gitu kan. Emang gimana sih gitu kan. Terpuruk apa kok. Maksudnya orang mengasihani begitu. Betul. Yang bawa tahdid. Biasa ya ada tahdid ya. Bawa tahdid, bawa ini segala macam. Saya pikir jadi saya munculkan lagi kepribadian asli saya yang memang suka belajar, memang saya punya potensi di situ, saya munculkan lagi. Jadi kesenangan yang saya lalui dengan anak, lalui dengan suami, lalui dengan keadaan itu mulai saya stop, saya fokus lagi, ini harus selesai gitu. Karena saya sudah ditinggal sama kawan-kawan. Dan saya sudah hampir dengan adik-adik yang di bawah, hampir adik-adik aja udah melewati kan gitu kan. Jadi saya berpikir ini kalau sudah selesai harus ada satu hal yang saya buat, mereka harus bisa saya kejar gitu. Nah, jadi selesai di situ, akhirnya lulus ya, tahun 2007 lulus. Nah, tapi dalam perjalanan ini tadi kan kita sempat kucurian tuh di Hayy Asir. Di daerah mana dulu? Di Hayy Asir itu di Jami. Di Jami. Di Mata Jami. Waktu itu kita kehabisan semuanya, sampai akhirnya memutuskan pindah ke Kotamiyah. Kotamiyah saat itu. Kotamiyah itu pas ujian. Nah di sana kan ada matam ya. Jadi matam itu kakak bisa masak nggak? Kita soalnya kalau ujian itu nggak masak gitu. Akhirnya saya kelola matam itu selama 2 bulan. Nah itulah akhirnya itu yang menjadi modal. Jadi koki akhirnya. Jadi koki, masak semua segala macam. Jadi itu yang nanti akhirnya kita pakai buat pulang. Itu akhirnya bekalnya. Buat 2007 kan kita tadi nggak ngandalin orang tua lagi kan. Benar. Kemudian suami juga sama ya, kondisinya juga sama ya, memang kita berjuang sama-sama gitu. Jadi dari yang nggak tahu cara masak nasi goreng yang dalam porsi besar akhirnya tahu. Ya macam-macam lah. Jadi cukup banyak pelajaran di situ, dan itu juga nanti yang akhirnya membuat kita bisa beradaptasi untuk kehidupan awal di Aceh. Dan ternyata ya ketika kita di Mesir itu kita kehidupannya itu cukup aman. Kita nggak banyak yang menjadi pikiran kita di sana, paling ya cari makanannya cukup ya udah gitu kan. Biasa aja gitu, jadi nggak ada yang jadi tantangan. Nah ketika pulang itu ternyata luar biasa masalahnya lebih kompleks gitu ya. Lebih kompleks, dan kita untuk menata dari 0 sampai ke 1 langkah 2 langkah itu sulit. Betul-betul sedikit demi sedikit gitu. Tapi kakak setuju nggak sih dengan kayak
sering nih ada kata-kata bahwa Mesir itu sebenarnya bukan pendidikan formal aja yang kita ini, tapi pelajaran hidupnya itu yang justru lebih kerasa. Kalau ada setuju sih. Sabar ya. Iya, sabarnya itu kan. Bahkan kayak yang dulu mungkin kita ada yang emosional atau apa, justru sekarang udah chill aja gitu sama hidup kan, kayak udah biasa. Udah biasa gitu kan. Apalagi dari pergaulan sosial terutama. Iya, dengan kondisi mahasiswa yang multikultural. Dengan mereka yang dari berbagai macam daerah, jadi kayaknya kita berteman dengan satu Indonesia. Jadi ketika pulang kemari ya cuman sama-sama orang Aceh, sementara kita sudah terbiasa menghadapi ribuan karakter di sana, jadinya biasa aja untuk masalah itu biasa aja. Nah, tapi masalahnya mereka yang ke kita nanti. Mereka kita. Kita kan biasa aja gitu. Ya, bahkan Canada sendiri sebelum berangkat ke Mesir itu emang udah digaung-gaungkan oleh kakak-kakak letting gitu. Kalau misalkan pendidikan formalnya memang oke, tapi kamu akan dapat yang lebih banyak gitu kan di luar itu. Itu dapatnya di sini nanti. Baru kita tahu. Baru kita tahu, pas di sini. Baru kita terasa ya, baru di sini. Itu memang Mesir itu memberi pelajaran yang luar biasa. Dia memang tidak menuntut kita harus disiplinnya seperti apa, dibiarkan begitu aja, tapi dia memang kita sendiri ya. Bagaimana mendisiplinkan diri kita sendiri, kan di sana kan kuliah itu nggak ada absennya ya. Tapi bagaimana kita bisa selesai kuliah itu dengan sendiri itu susah. Tanpa absen, tanpa kewajiban harus tugas ini tugas itu dan segala macam. Nggak ada sidang, nggak ada skripsi, gitu. Jadi bagaimana itu bisa kita kuasai sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin itu kan dari diri kita. Nah itu juga nanti ketika kita pulang kemari nanti sangat berguna jadi bagaimana kita berjuang dengan diri kita sendiri sebenarnya, bukan dengan keadaan. Kalau di sini kan absen ya, gurunya itu ngejar-ngejar ya. Saya tuh mahasiswa tuh saya kejar-kejar tuh untuk bisa selesai. Kita kan nggak dikejar. Kita di sana bisa 10 tahun nggak tamat-tamat kan gitu ya. Gak ada yang maksa kan. Tapi kita kan harus selesai. Maka mungkin itu tuh pelajaran yang luar biasa ya. Bertarung dengan diri sendiri. Bertarung dengan diri sendiri. Ya, jadi kita nih dari tadi udah bicara kan masalah pendidikan gitu kan. Kemudian mungkin sesuai dengan tema kita juga gitu tentang keseimbangan hidup lah gitu keseimbangan antara kehidupan pribadi, keluarga dan karir gitu. Sekarang kakak bertugas di Stai Tengkuci Pantikulu ya sebagai wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Nah gitu. Jadi dengan posisi kakak mungkin sebagai seorang ibu juga, sebagai seorang istri, kemudian di sisi lain juga kakak ada dunia profesional gitu yang kakak harus berusaha untuk harus selalu stay lah gitu kan, harus menyeimbangkan gitu, nggak boleh berat sebelah gitu, karena kan dua-duanya harus profesional gitu. Nah, kalau di kakak sendiri tuh gimana gitu? Awalnya struggling kakak, usaha kakak untuk ini. Kok di rumah saya berperan sebagai seorang istri dan ibu, tapi ketika di luar saya juga harus profesional, saya punya mahasiswa dan lain sebagainya. Yang pertama ingin saya sampaikan, untuk bisa seperti ini hari ini bukan untuk mengenal Sarinah ini yang hari ini bukan hari ini gitu kan, tapi dari tahun 1995 gitu. Jadi nggak instan ya, itu kan prosesnya bertahap. Artinya dalam perjalanan studi, kemudian menikah, kemudian punya anak, kemudian studi lagi, punya profesi, itu kan masing-masing itu punya masalah dan masing-masing punya tantangannya masing-masing. Dan pada akhirnya nanti tantangan-tantangan dan masalah di setiap tahapan itu itulah yang menjadikan kita hari ini. Nah itu proses tadi ya, poin pertama. Nah saya menikah di usia muda kan ya, umur 20 tahun, kemudian punya anak juga, tidak menunda punya anak, langsung punya anak. Itu dalam masa studi semua. Kemudian langsung S2-nya itu tahun 2010, selesai tahun 2012, kemudian langsung S3. Kemudian di waktu yang sama mengambil S3 di tempat yang berbeda gitu. Itu karir sebagai akademis. Nah, di sisi lain saya sebagai ibu, di sisi lain saya sebagai istri, di sisi lain saya juga sebagai pekerja. Nah itu kan udah double sekali, double sekali. Satu yang saya pahami dan satu yang saya yakini bahwa Allah itu tidak pernah membatasi kemampuan siapapun. Kita yang membatasi diri kita. Jadi makanya jangan pernah mengatakan nggak bisa. Jangan pernah mengatakan tidak bisa, karena sebenarnya kemampuan kita itu nggak terbatas.
Dan terbukti, artinya saya mencoba membuktikan itu kan ya. Saya mencoba membuktikan itu gitu. Betul nggak sih, perempuan lagi kan itu kan. Ketika misalnya awal saya sudah S3 2014 itu udah ngambil S3. Iya. Ngambil S3 di UIN Araniri ya. Saya sudah belajar semester 1, kemudian keluar dari BPSDM itu pengumuman untuk beasiswa di bulan Desember itu. Terus kata suami gini, kamu nggak coba tes beasiswa? Lu kan saya udah S3. Ngapain lagi di situ kan? Udahlah di sini aja, kita udah punya anak yang harus kita besarkan, punya anak yang sekolah yang mungkin memang waktunya kita dekat dengan mereka. Terus katanya gini, ya kenapa nggak coba aja? Kan kita nggak mesti lulus kan, tes aja, cuman uji nyali aja, kali aja nggak eksis lagi kemampuannya dengan adik-adik yang lain gitu. Jadi kan kalau cuma sekedar nyoba-nyobanya kenapa enggak gitu. Akhirnya saya coba. Ya karena memang nggak berpikir untuk lulus dan sangat nyaman dan santai. Mungkin karena nyaman dan santai, konsentrasinya juga bagus kan gitu ya. Tahap pertama lulus, tahap kedua lulus, tahap ketiga lulus, sampai tahap akhir lulus. Saya pikir, kok segampang itu lulusnya gitu kan. Yang saya nggak berniat untuk kuliah di luar gitu. Akhirnya lah ini udah lulus gimana nih kan. Kita kemarin sepakat aja cuman ngetes aja. Pernah nggak terpikir, katanya ya, kata suami, pernah nggak terpikir untuk ngambil dua-duanya? Ngambil, artinya yang beasiswa ini kita ambil, yang kamu di UIN juga harus kamu selesaikan. Gimana ya, kayak gitu kan? Terus anak-anak gimana, keluarga gimana? Mungkin ini diskusinya. Awal ini turning point untuk bicara diskusi. Jadi diskusi kesepakatan dengan kedua dengan pasangan itu harus sangat penting ya. Itu yang nanti melahirkan komitmen-komitmen. Nanti ketika ada masalah, kan kita kemarin udah ngomong. Jadi kembalinya nanti ke poin yang awal. Kesepakatan awal itu. Oh ya udah, nanti kalau saya harus berangkat nggak apa-apa kan anak sama saya gitu. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini nanti gini gimana, nanti saya cari semua alasan tapi nggak apa-apa. Nah, jadi sangat mensupport untuk berangkat dan mengambil dua. Kan katanya nanti kan kamu hebat kalau nanti jadi sejarah istilahnya, perempuan pertama dari Penarun Pedalaman yang mengambil S3-nya double degree gitu ya, 2 tempat gitu ya. Saya pikir oh iya juga ya, tapi bukan ketenaran itu tujuannya kan gitu kan, tapi itu nanti. Karena kita baru melangkah satu langkah gitu. Terus satu hal yang dia katakan yang saya jalani selama ini sampai akhirnya selesai, katanya gini, kalau kita mau melangkah ya melangkah aja dulu. Gak usah mikir nanti ini gimana, nanti ini gimana, nanti ini gimana. Ketika kita mikir nanti ini gimana, itu akan menghalangi langkah kita selanjutnya. Itu akan menutup. Jadi jalani aja gitu udah. Jadi sampai sekarang ini saya kalau menjalani sesuatu saya nggak mikir dulu ya. Udah melangkah jalani aja. Nanti kita pikir. Jadi begitu mentok dengan masalah, situ kita pikir. Tapi kalau selama kakak ini kan ceritanya jadi akhirnya LDR, ya kan? LDR sama suami sama anak juga. Itu ada nggak sih, maksudnya mungkin manusiawi sebagai seorang ibu gitu kan, pasti kakak adalah kayak kegalauan gitu kan? Oh, ya pasti ya. Atau mungkin kayak rasa bersalah atau kayak anak aku lagi apa di sana gitu. Itu cara kakak melewati hal-hal tersebut dan agar terus fokus tuh gimana sih kak? Ya itu pasti ya, pasti. Pertama dengan suami dulu ya. Dulu waktu di Kota Mia itu kan kita hidupnya susah ya, karena memang kita udah cari nafkahnya sendiri. Melalui matam, jualan, kemudian nanti kita ada barang-barang dari Indonesia itu kita jual-jualin gitu kan. Just tip kalau sekarang. Tapi waktu itu ya kita just tip, kemudian kita buka Toserba namanya, Bineka, namanya warung Bineka. Kok sekarang Pasar Asia? Oh iya. Sekarang Pasar Asia namanya, udah jual-jualan gitu juga. Oh, dari dulu berarti udah ada kayak gitu ya? Jadi kita yang pertama buka warung Bineka istilahnya. Oh namanya Bineka. Jadi dari semua daerah pasok gitu. Oh iya. Kita jual gitu kan. Terus akhirnya ketika mungkin nggak cukup ya, jadi kalau di sana kan dulu kalau musim haji ya. Iya. Nah itu LDR pertama. Oh iya. LDR pertama. Ya rasanya sama kayak ibu-ibu yang lain gitu. Gimana sih semuanya sini. Nah, tapi waktu itu akhirnya saya berpikir ini kan keadaan ya, keadaan yang saya nggak mau kan itu. Tapi kalau terus saya menolak dan tidak berdamai dengan keadaan, itu akan jadi berat. Iya, benar. Jadi apapun nggak selesai akhirnya kan yang saya kenapa saya nggak berdamai dengan keadaan saya hari ini, bahwa saya memang sedang nggak ada suami di samping. Saya memang harus mengurus anak sendiri, saya harus ngapa-ngapain sendiri gitu.
sampai akhirnya terbiasa. Dan lalu kemudian LDR itu kan itu yang pertama, kemudian terjadi yang kedua 2007 saya pulang, suami belum selesai. Jadi tapi anak-anak ikut kakak? Ikut, sampai akhirnya melahirkan sendirian. Tanpa suami, gitu berarti kan? Emang udah tertempa sebenarnya maksudnya. Tertempa. Kemudian nanti ada banyak hal, nanti akhirnya saya di Langsa, kemudian suami bekerja di Penarun, di BNP Mandiri. Kemudian nanti ada satu masa saya pindah ke Banda Aceh untuk ngambil S2, suami masih di Penarun, kan itu kan LDR juga ya. Sampai akhirnya nanti beliau embusment kemana-mana. Terus akhirnya itu terjadi berulang kali dan akhirnya saya menjadi terbiasa, dan sekarang ketika beliau di Jakarta juga saya di sini, ini adalah keadaan yang memang sudah saya udah dulu. Mungkin saya pikir ya, hari ini saya berpikir mungkin kejadian kecil masa lampau itu memang Allah sudah siapkan saya untuk kejadian besar yang hari ini ya. Itu pelajarannya kan gitu. Luar biasa ya. Makanya saya bilang kalau melihat kondisi hari ini kan kadang kita suka enak ya, udah ini udah itu, orang kan lihatnya sekarang gitu. Orang nggak tahu tapi yang kan sebenarnya bukan yang hari ini yang dilihat, tapi apa proses yang dijalani dari sebelum-sebelumnya bisa menjadi seperti ini itu. Luar biasa sekali teman-teman, pokat sekalian ya. Tapi maksudnya setelah menjalani itu semua gitu kan, kemudian seperti sekarang maksudnya mengajar kan, menjadi seorang pendidik gitu. Sesekali kakak ada nggak merasa kayak hectic gitu, merasa kayak aduh ini yang di sana nggak terkejar, di sini juga nggak terkejar gitu tuh, harus apa yang biasanya kakak lakukan gitu? Ya pernah ya, untuk menenangkan diri misalkan, atau kayak kadang-kadang kalau yang saya sering dengar curhatan ibu-ibu tuh kadang-kadang kita tuh kayak merasa nggak ada lagi space gitu untuk diri kita sendiri gitu kan. Merasa kayak aduh kayaknya apa yang kurang gitu misalkan kan, padahal kayak semuanya kayak kita udah ngelakuin gitu, tapi kayaknya rasanya ada aja yang nggak sempurna, ada aja yang nggak cukup gitu. Kalau di kakak gimana? Kalau saya ya gimana ya, mengatasi ketidaksempurnaan itulah maksudnya kan. Ya siapa sih yang merasa nggak semuanya gitu ya, tapi saya suka mengembalikan sesuatunya ke hakikat. Ya memang kita nggak sempurna, artinya gini, kadang ada banyak hal yang ingin kita kejar, ada banyak hal yang ingin kita target gitu kan, tapi ada satu kondisi yang membuat kita tidak bisa mengejar target itu. Ya mungkin kita harus berpikir realistis kan gitu kan. Jadi kita harus mengalah dengan sesuatu yang kita mau untuk keadaan yang mungkin biasanya ya saya menempatkan mana yang paling prioritas tuh. Baru kakak urutkan. Ya biasanya urutkan ini kira-kira menjadi prioritas nggak? Keinginan saya itu kayak mana sih kedudukannya di tingkat daruri nggak sih gitu, atau itu cuman yang saya mau tapi sebenarnya nggak menjadi kebutuhan semua. Jadi ibaratnya kalau yang terakhir-terakhir itu tidak terlalu jadi prioritas dan akhirnya tidak sempurna, jadi akhirnya tidak terlalu menjadi beban pikiran. Kita harus ikhlas. Ada sesuatu yang kita ingin kita kejar dan saya tahu gitu, tapi keadaan hari ini menuntut saya untuk seperti itu. Untuk nggak bisa saya kejar itu, artinya ya udah saya harus ikhlas gitu. Dan saya nggak mau berpikir capek-capek yang harus yang gimana gitu untuk bisa saya kejar semuanya. Kan nggak mungkin kamu menyatukan antara laut dan darat. Kalau kamu lagi di darat ya udah di darat aja. Kalau kamu lagi di laut ya udah di laut aja. Jangan menginginkan laut ketika kamu berada di darat. Itulah pentingnya fokus juga ya sebenarnya ya. Fokus. Makanya nanti letak kebahagiaan itu di situ. Nah letak kebahagiaan itu di situ. Jadi ketika kita bisa mensyukuri apa adanya, itu kita bahagia. Sekarang adanya air putih, ya udah kita cukup minum air putih dan kita bahagia. Tapi kalau misalnya adanya air putih, kita berpikir coba kalau ada kopi, coba kalau ada ini, coba kalau jadi sebenarnya pikiran itu yang nanti yang membuat kita akhirnya tidak kecewa, marah. Sebenarnya ya letaknya ya di sini sama di sini aja gitu kan. Kalau bersyukur semuanya ya lengkap, semuanya itu aman gitu ya. Kemudian kalau misalkan dari segi komunikasi kakak nih dengan suami gitu, mungkin bisa jadi tips juga untuk ibu-ibu muda di luar sana gitu kan, yang sekarang mungkin sedang menempuh studi jauh juga LDR kan sama suami, atau istrinya yang sedang menempuh studi jarak jauh gitu. Kalau di kakak dulu gimana sih menanggulanginya gitu?
komunikasi aja sih sebenarnya. Misalnya ada komitmen tertentu nggak gitu misalnya sama suami? Kayaknya kita nggak sesaklek itu. Nggak sesaklek itu ya. Kita komitmen gini, ketika akhirnya salah satu melanggar ya udah kita selesai gitu kan. Enggak, jadi itu cukup dinamis kita mengaturnya. Tapi kunci hubungan itu emang dinamis ya Kak sebenarnya? Iya, dinamis sebenarnya, nggak bisa kita patok. Nanti kita buat persyaratan, kan kita dealnya dulu gini ya. Itu kan nanti ketika nggak sesuai dengan dealnya kita dulu kan berantem jadinya kan. Jadi saya sama Bang Fadil itu luar biasanya ya. Hal yang paling saya syukuri hari ini, saya dapat pasangan yang memang tidak menuntut saya untuk menjadi seperti yang dia mau. Itu jadi, kunci sebenarnya. Jadi yuk go with the flow aja. Kita tahu tujuan kita apa sama-sama gitu kan. Jadi beliau membiarkan saya berkembang dengan hobi saya, dengan apa yang saya mau, apa yang saya bisa gitu. Jadi dia nggak pernah ngatur-ngatur kamu tuh ini harus ini, rumah tuh harus ini gitu. Jadi nggak ada yang dia tidak pernah ada keinginan dia yang dia tuntut saya harus mau seperti yang dia bilang gitu. Itu nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi saya berjalan sendiri-sendiri, tapi kita berjalan sama-sama ya dengan hobi masing-masing. Dan saya juga nggak pernah nuntut beliau yang harus di rumah, harus teman, harus di family time. Apa saya tuntut family time gitu kan? Dengan kondisi suami saya yang profesinya nggak mungkin family time yang kayak orang-orang. Itu kan masalah nanti ketika kita menuntut family time dan segala macam. Family time itu ya ketika komunikasi terjalin, kita tahu sama masing-masing, kita tahu ya kabar masing-masing dan kebutuhan mereka terpenuhi, baik lahir maupun batin dan segala macam, udah selesai. Kalau itu tadi mungkin itulah, kalau tadi kan itu sama suami, kalau sama anak gimana tuh Kakak mengkomunikasikan? Nanti itu akan turun juga ke anak. Gitu. Jadi terlepas ketika saya akhirnya bisa memasak, bisa memanage rumah, kemudian bisa melayani tamu-tamu dia, kemudian mungkin ya kalau kata sebagai orang, Kak ini kalau masak tuh enak gitu kan. Pada akhirnya kan gitu kan. Itu bukan karena permintaan dia, tapi memang karena sayanya yang mau. Jadi tidak ada sama sekali keharusan, kewajiban akan itu? Nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak sempat makan, ya udah kita makan di luar. Kita goreng telur aja. Ya udah, yang penting kita makan, nggak mesti harus yang gimana. Nah, ketika saya menyelesaikan S3 secara bersamaan itu berat ya. Iya. Berat. Nah, ini mungkin faktor 2016 ke 2022. 17 kan yang di mukayatnya itu di 2015, selesainya 2017 di Sudan. Kalau mukayatnya di UIN itu 2014, selesainya 2021. Gitu. Nah, jadi 1 semester saya jalani di sini, terus saya berangkat ke Sudan. Jadi daftar apa segala macam, menentukan judul, proposal dan segala macam, selama 4 bulan saya balik kemari. Itu masuk S2 semester 2. Jalani semester 2, nanti setelah break semester 2 saya berangkat lagi ke Sudan. Jadi emang ini ya? Bolak-balik. Terus bawa anak yang kecil yang nomor 4. Saat itu ada kakak bawa ke Kairo saat itu. Nomor 4 ya. Jadi ya kita berbagi, artinya yang bisa saya bawa, yang bisa saya tinggal. Artinya yang nggak menuntut juga anak itu harus ini. Jadi anak itu nanti dia akan menyesuaikan keadaan kita. Jadi tadi kan cerita ya bagaimana dengan anak ya gitu ya. Maka keadaan. Jadi kita jangan, kadang sebagian orang ya dengan keadaannya yang nggak mampu memenuhi kebutuhan anak, tapi dia paksa dirinya untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga anak itu nggak ngerti. Sekarang justru kan kita pahamkan anak kita kondisinya gini, nah kita aja bicara, ini mama harus gini, papa gini, terus gini kamu nih gimana nak. Jadi ada mungkin tugas-tugas saya yang harus dia gantikan nanti. Misalnya dia yang masih berumur 4 tahun harus jaga adik, dia yang mungkin nanti saya sudah mulai ngajarin masak nasi. Nanti kalau kamu lapar mama telat pulang, ini telur, ini digoreng, ini makan. Yang jangan nggak makan. Enak nggak enak itu nggak masalah, yang jangan nggak makan. Jadi akhirnya nanti kalau saya pulang telat karena ngajar atau karena kuliah, kan kuliah sambil ngajar ya. Nah jadi pagi udah ngantar anak tuh. Saya tuh ngantar ke PAUD, ngantar ke ini semuanya segala macam. Yang saya kuliah jam 9, yang saya harus ngajar di jam 11, yang harus anaknya dijemput di jam 12 bawa pulang. Jadi kan beruntut-runtut. Nah jadi nanti itu tadi, nanti kalau mama telat pulang dan kamu belum makan, kamu bisa goreng telur sendiri, caranya gini saja. Jadi akhirnya mereka juga mengerti dan mengikuti ritme juga kan akhirnya. Jadi akhirnya ya mungkin ya
keadaan lah tapi yang belajar mandiri juga sih itu sebenarnya dibandingkan orang tua sekarang yang semuanya disediakan semuanya. Jadi anak-anak nggak ada pola mandirinya, tidak ada. Kalau semuanya disediakan nanti dia nggak akan ngerti. Nggak akan karena ngerti. Kita kan nggak tahu anak kita itu nanti akan terlempar di dunia yang mana. Sekarang ini lagi yang pertama di Jepang. Yang kedua mau berangkat ke Tunis. Luar biasa. Ini yang kedua ke Tunis ya. Ini juga yang di Jepang. Jadi apa, karena pola komunikasi dan dia harus memahami keadaan kita yang hari ini, akhirnya dia terbiasa memahami keadaan. Dan itu terbawa juga kan, jadi bekal dia juga sebenarnya kan, dimanapun dia berada ya. Jadi komunikasi atau pendidikan atau pengajaran itu nggak terpisah ya. Dia padu dia sama suami sama anak. Jadi dia sekali jalan. Ya. Jadi jangan kita pisah. Ini kalau ke suami kayak gini, ini kalau yang ke anak kayak gini. Jadi nggak. Jadi dengan keadaan yang apa adanya, kita membangun persepsi, kita membangun misi yang mau kita jalankan, itu kita semua terlibat di situ. Akhirnya kita jalannya yang sama-sama gitu. Jadi mereka juga nanti masing-masing akan memahami keadaan. Kalau nanti itu pastinya akan berbenturan dengan keadaan di luar yang dia temui nanti. Jadi awalnya bekal. Dia protes. Awalnya dia pasti nggak terima. Awalnya dia protes. Dia protes. Kan pengen kayak orang lain. Saya bilang, kita punya kondisi yang berbeda dengan orang. Jadi kalau kamu maksa kondisi kita harus sama dengan dia, itu nggak akan pernah sama dan kamu akan dalam masalah terus. Masih protes juga. Kedua terus saya bertahan di pendapat di pendapat yang sama. Pada akhirnya dia ngerti itu. Oh iya ya. Dan menerima gitu kan. Mungkin dia cuman saya biarkan, mungkin dia butuh waktu ya. Oke, jadi mungkin sedikit Kak nih, headline sekarang di media sosial itu adalah menggonggongkan marriage is scary. Bahwa pernikahan itu adalah mengerikan gitu. Karena mungkin khususnya di perempuan gitu ya, kaulah muda itu banyak yang menunda. Salah satu alasannya takut tidak bisa bebas, tidak bisa lanjut S2, tidak bisa bekerja, tidak bisa berkarir, menggapai cita-cita dan lain sebagainya gitu. Kayaknya kok kita dengar cerita kakak tadi kayaknya beda. Kok beda lagi gitu kan dari stigma-stigma yang ada di kepala anak muda zaman sekarang gitu. Nah kalau kakak sekarang gitu, ada nggak nasihat atau motivasi gitu untuk kami inilah yang anak-anak muda gitu, bahwa pernikahan itu tidak semengerikan itu gitu. Kalau kamu dengan orang yang tepat. Makanya kuncinya menikah itu anjurannya. Itu anjuran, dan itu menjadi sunnah. Artinya kamu akan bahagia nanti setelah menikah kan gitu. Karena memang itu sunnah, tentunya ada banyak kebaikan di sana. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan kan gitu. Cuma itu tadi sesuai dengan hadis itu, ketika memilih pasangan kamu harus mencari pasangan yang tepat. Kamu harus pertama sama lah visi misinya, sama cara pikirnya, sefrekuensi. Itu kan yang dimaksud dengan sekufu itu kan sekufu sama. Mungkin kita pendidikannya nggak sama, tapi cara berpikirnya sama. Ada yang orang pendidikannya cuma SMA tapi istrinya di sekolah ada sampai profesor. Apa masalahnya kan gitu? Atau tidak bukan di jenjang pendidikannya, mungkin di cara berpikirnya. Cara berpikir. Kalau memang dia tidak tidak sefrekuensi cara berpikir, tentunya dia tidak akan butuh misinya untuk S3 atau sampai profesor. Kan? Atau malah sebaliknya gitu kan. Jadi menikahlah. Ada kebaikan di sana ya. Akan ada banyak kebaikan yang mungkin kamu tidak temui ketika kamu sendiri. Makanya nanti coba ditanya nanti mereka yang mau menikah itu gimana rasanya gitu. Nyesal nggak? Misalnya kenapa nggak dari dulu? Kan kenapa nggak dari dulu? Saya kan merasa ngeri karena nggak tahu karena jadi banyak juga ya orang ketika sendiri dia mengatakan saya mungkin nggak mau LDR lah dengan persyaratan. Nah itu tuh sering tuh nggak mau ini nggak mau itu, harus ini harus itu. Nah ketika itu memang karena pikiran kita ketika kita sedang sendiri dan kita menuntut perfection. Pada keyakinan tidak ada yang sempurna gitu ya. Tapi setelah menikah saya punya banyak teman-teman kayak gitu. Jadi ketika dia sendiri itu idealnya luar biasa. Ini harus ideal. Ketika setelah menikah itu nanti dia malu sendiri. Jangan. Tapi ternyata ketika kehidupan menikah itu kita banyak sekali ajaran-ajaran
tentang hati, tentang ketauhidan, tentang hal, bahkan tentang keyakinan. Mungkin sendiri kita nggak banyak meyakini tentang Tuhan seperti apa. Setelah menikah itu kita pasrahan gitu itu luar biasa ya. Dan itu dengan orang lain ya. Iya. Dengan orang lain dimana kita harus beradaptasi, belajar banyak, penataan hati. Itu sekolahnya di situ. Iya. Biar nggak labil juga di situ. Kalau belum menikah memang bingung juga ya kan. Iya. Ketika sudah menikah baru kita akhirnya mencoba beradaptasi ya dengan pasangan itu tadi ya. Untuk bisa sabar, untuk bisa tenang, untuk bisa apa lagi? Semua tentang hati itu tuh baru bisa kita pelajari setelah nikah. Untuk kita bisa mengalah, untuk kita tahu artinya pengorbanan. Iya. Banyak hal kita kadang karena dengan orang yang kita sayang ya kita bisa nggak tidur semalaman itu kenapa? Iya. Itu kenapa? Ya. Untuk kita memahami rasa cinta yang betul-betul ya. Iya. Kepada Tuhan, kepada Allah itu ya bukan itu melalui pasangan juga. Jadi kita cinta dengan pasangan kita sayang. Tapi sebatas apa? Iya. Kita akan tahu. Itu kan kita saling menyayangi. Iya, benar. Ya gimana kebutuhan kita nanti sama-sama terpenuhi, di mana kita merasa sempurna, sempurna, tapi masih belum tetap sempurna. Akhirnya kita memahami bahwa cinta sebenarnya itu cuma mengantarkan kita pada cinta sebenarnya. Berarti ya pada kaulah muda gitu ya. Berarti menikahlah dengan orang yang tepat. Dengan orang yang tepat. Kalau mau lebih soleh lebih dekat sama Tuhan. Rasanya masalah yang terberat itu bagaimana? Jadi karena kadang-kadang di masalah terberat justru di pernikahan nanti ya. Orang naik level sedikit-sedikit justru di ketika makanya dibilang nikah itu ibadah. Ibadah seumur hidup ya, sepanjang seumur hidup ya. Oke, mungkin the last question lah Kak. Kita udah ngomong panjang lebar nih, luar biasa. Mungkin karena tadi kita temanya adalah keseimbangan ya gitu antara kehidupan karir, keluarga, dan juga ya kebahagiaan gitu. Mungkin ada sedikit ingin bertanya, kalau definisi kebahagiaan itu bagi seorang Sarina Aini itu apa? Kebahagiaan ya. Kalau saya seperti yang tadi saya katakan, kebahagiaan itu apa? Mensyukuri apa yang kita punya. Kalau kita sekarang dengan kondisi yang seperti ini, udah disyukuri aja. Jadi nggak usah minta lebih. Jika dikasih lebih, udah nikmati. Jadi jangan ketika kita berada di lautan kita berpikir coba kita di darat. Berpikir sesuatu yang kita tuh nggak punya, kadang kita bikin overthinking juga ya. Jadi kayak apa yang kita sekarang punya, masa sekarang kita jalani, kita nikmati, jangan lihat-lihat sana sini juga ya. Jadi yang lebih yang sebenarnya kita nggak mampu untuk memenuhinya. Itu yang membuat kita nggak bahagia. Itu yang membuat kita kecewa. Kenapa? Karena kita punya harapan. Jangan juga nanti gara-gara hanya satu harapan kita nggak bisa habisin, energi. Energi. Satu harapan itu sebenarnya ketika udah nyampe biasa aja. Kadang-kadang itu cuma nafsu kita aja, nafsu belaka aja ya. Kita mengorbankan semuanya. Jadi tadi kayak pertanyaannya ya, itu gimana nanti ketika berbenturan antara ini kita pilih aja. Itu kan kadang orang berpikirnya kan semuanya di situ. Semuanya mau gitu. Ataupun kayak kerjaan pun kadang nyomot sana nyomot sini semuanya di ini, tapi satu pun nggak ada yang maksimal. Akhirnya kita zalim ke orang-orang yang di sekeliling kita tadi kan. Tinggal pilih aja. Coba ikhlas. Ikhlaskan ya. Itu dalam posisi yang mungkin kita tidak bisa melihat. Tapi ada juga pada posisi yang mungkin ketika misalnya ada beberapa hal, 3 hal itu bisa kita raih, dan kita punya keyakinan dan kemampuan bisa kita kerjakan. Tapi memang itu butuh pengorbanan nih, kamu bisa nggak tidurnya jadinya kurang, makannya mungkin tapi nanti kan akan ada hasilnya. Tapi kalau untuk menggabungkan semua keinginan kita tadi itu yang sebenarnya serakah, mungkin kita harus ikhlaskan dan terlepaskan satu-satu dan kita ambil satu aja.
Iya, karena banyak sih sekarang Kak, orang zaman sekarang orang-orang muda tuh kerja tuh banting tulang dari pagi sampai malam, dia nggak mikir jangka panjang tentang kesehatan dia gitu. Walaupun mungkin saat ini ya uang banyak gitu, duit banyak bisa dicari, tapi nanti kesehatan ketika sudah jangka panjang lebih baik kayak seimbang gitu ya, ada istirahat, ada bekerja juga. Kan? Iya, kesehatan juga investasi. Oke, alhamdulillah selesai juga kita podcast kita hari ini. Kami dari tim IKAT berterima kasih banyak Kak karena Kakak sudah bersedia hadir di sini podcast yang pertama kali muslimah ya. Ini kita segmen muslimah di Pokat gitu pertama kali bincang muslimah gitu. Ya doakan semoga ke depan istiqomah Kak ada muslimah-muslimah lain yang bisa kita undang juga untuk ya sesama saling menginspirasi, saling membagi ilmu gitu Kak. Baik, demikian kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.